Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman taslima mazida ma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, dan tidak lupa kepada para pendengar Radio Mas FM yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa channel An-Najiyah yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan kajian di pagi hari ini, sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Al-Akh Rusmadi tentang sound system. Memang benar apa yang beliau sampaikan, bahwa sound system itu sangat urgen, sangat penting sekali untuk saat ini, untuk zaman-zaman ini. Karena apa? Kalau zaman dulu mungkin nggak banyak kendaraan lewat, sehingga orang ceramah bisa tenang. Ya. Dulu nggak ada kipas angin bersuara dan lain sebagainya. Dan kekuatan manusia semakin ke sana mungkin semakin lemah juga. Saya selaku salah satu di antara penceramah dari masjid ke masjid, juga mengamati beberapa masjid yang peduli dengan sound system. Bahkan ada yang tidak peduli, yang penting pokoknya krungu. Padahal seperti yang antum dengar, mungkin setiap saya hari Ahad ke sini biasanya saya serak, ya, itu langganan. Karena ketika Ahad pagi, Ahad kedua ini saya habis subuh ngisi tempat masjid yang sound systemnya itu tidak bagus. Jadi kalau ceramah itu harus ngeden, harus Masya Allah ampek, ya. Jadi pengaruh peletaan, pengaturan loudspeaker itu memang berpengaruh. Sehingga seorang penceramah, seorang khotib perlu misalnya ada sound control. Misal seorang khotib berceramah, memang jamaah semua sudah mendengar bagus. Tapi semua ceramah kurang begitu mendengar, itu pengaruh juga. Seolah-olah apa yang disampaikan belum tersampaikan. Ini pengaruh besar. Sehingga menuntut si penceramah harus mengeluarkan tenaga. Saya pernah sampai ketika khutbah Jumat, saya membawa mic sendiri. Bawa pengeras suara sendiri. Yaitu yang pengeras kecil itu namanya. Ya, itu. Karena bahasa sudah usul, Pak, mau diperbaiki sound sama mic-nya itu loh, Pak. Kan duitnya banyak. Belilah. Infaknya setiap Jumat banyak kok. Ya insya Allah. Akhirnya
untuk menasihati secara hal, saya dari rumah membawa itu tadi, tak kalungkan untuk ceramah. Ya untuk nyinggung hatinya gitu. Bahkan saya pengajian itu juga pernah bawa speaker aktif sendiri. Ya. Karena memang bagi saya suara itu dibutuhkan. Saya ini ngisi, nanti malam ngisi lagi, besok ngisi lagi. Kalau saya serak, ya, maka ini hambatan. Maka terkadang masjid juga kita lihat berlomba-lomba bikin menara yang indah. Ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi untuk sound system cuma amplifier sama ya beli sound system itu yang bagus sekalian. Kenapa? Itu pahala dan manfaatnya insya Allah lebih besar. Setiap ceramah digunakan, setiap khutbah digunakan. Ketika imam masjid mengimami juga suara sampai kepada makmum juga enak didengar. Itu Masya Allah. Jadi sound itu sangat penting. Dan insya Allah pahala lebih besar. Dibandingkan berlomba-lomba bikin menara yang megah. Kayak tadi kita lihat masjid menaranya bagus. Tapi soundnya jelek. Ya. Karena kemanfaatan menara paling untuk keindahan. Ya. Kalau untuk memancarkan suara azan, mungkin menara satu cukup. Itu misalnya. Maka untuk kemanfaatan lebih banyak sound system. Maka saya tekankan juga para jamaah, ikhwan wal akhwat dan para pendengar Radio Mas FM, silakan berdonasi untuk sound system ini. Ya. Syukur nggak cuma 40 juta. Ya. Kalau bisa yang di atas 100 juta gitu ya. Dan suaranya itu cemengkling, jadi baru bersuara sudah sampai ke jenengan. Itu sudah sampai itu, nggak harus. Ya. Ini saya katakan kenapa penting sekali, ya. Karena saya sendiri mengalami dari masjid ke masjid saat ceramah, ya, sering saya kritiki kepada takmir masjidnya, Pak diperbaiki itu soundnya. Berapa sih beli? Ya coba saldonya berapa kan gitu kan. Setiap Jumat ada pemasukan, ya, tambah plus iuran, insya Allah itu lebih bermanfaat. Alhamdulillah sebagian masjid ada yang perhatian, akhirnya ketika saya ceramah habis selesai, Ustadz, gimana komentar Ustadz tentang sound system di sini? Ya. Ada seperti itu. Saya rasa sudah bagus Pak, sudah empuk, enak. Sudah empuk, enak. Pengaturan letak itu juga penting. Ya. Jangan sampai cuma menghadap ke jamaah saja. Tapi penceramah perlu mendengarkan suara. Biar enggak terlalu ngeden, itu penting sekali. Antara bass dan treble-nya juga diatur gitu kan. Nah, terlalu besar treble-nya benging. Terlalu besar bassnya amplek gitu ya. Nah, ini harus, maka perlu tadi mengundang ahlinya, mungkin Mas Nandar. Nah itu ahlinya di Solo. Yang mengatur di Batu Salam Tangen. Yang mengatur di Imam Bukhari. Ya. Maka termasuk sound-sound yang mahal, itu yang kata dia yang paling mahal di Imam Bukhari. Gitu ya. Terus di Solo Raya itu ya, di antara paling mahal di Imam Bukhari, kemudian di Masjid Batu Salam Tangen. Ya. Berapa harganya? Tanya sendiri. Tanya sendiri. Yang penting pokoknya pas ceramah enak, pas ngimami enak, yes, itu Masya Allah. Karena untuk penceramah itu sangat penting, ya, sangat penting biar hemat suara, sedikit tenaga tapi sudah tersampaikan kepada mad'u. Karena apa? Bagi saya pribadi sebagai penceramah, habis dari sini nanti sore masih dipakai, malam masih dipakai seperti itu, sehingga perlu hemat suara. Maka saya dukung kepada Rusmati untuk penggalangan dana untuk sound system, ya semoga Allah memberikan barokah kepada para donatur dan kepada kita semuanya. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Untuk pertemuan pagi hari ini seperti admin yang kemarin tanyakan kepada saya, untuk pagi hari ini saya akan mengambil tema bukan dari akidah Al-Wasithiyah. Kemarin admin tanya, Ustaz, judulnya apa? Mensyukuri kemerdekaan. Jadi share belum? Ya. Jadi judulnya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bapak Ibu para jamaah, para hadirin, ikhwan wal akhwat. Ya. Meskipun sebagian besar sudah saya sampaikan di Mas FM tadi sore, tapi bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa. Sebagian besar poin-poin tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Poin yang pertama tentang kemerdekaan ini. Kita mengingat bagaimana tentang penjajahan. Bagaimana tentang penjajahan. Penjajahan itu ada dua macam. Satu, menjajah atau penjajah yang menjajah wilayah dan menguasai harta kekayaan wilayah tersebut. Yang kedua, penjajah yang menjajah akidah, menjajah hati. Ketika yang menjajah itu manusia bisa terkumpul tiganya. Maka dulu ketika kita belajar sejarah dalam sekolahan, misi penjajah ya, itu ada 3. Meskipun bisa dirangkum jadi 2 tadi. 3 itu apa? Pertama, qad, itu menjajah agama. Mereka punya misi untuk menyebarkan agama mereka. Kedua, qal, mas. Mereka menjajah ingin mengeruk harta, kekayaan, tempat yang dijajah. Yang ketiga, glory. Ingin berjaya. Ya. Dia ingin berkuasa dan berjaya. Mencari kejayaan. Ya. 3 poin ini. Ada yang penjajah yang tidak butuh gold, tidak butuh glory. Apa itu? Setan. Nanti akan saya bahas. Ya. Bahwa asal manusia adalah tidak dijajah akidahnya. Akan datang penjajah yang menjajah akidah kita. Asal manusia adalah fitrah. Ya. Maka akidah syirik itu adalah tarik Allah. Itu menjajah. Ya. Maka nanti di akhir insya Allah saya bahas. Kembali kepada penjajahan. Jadi misi penjajah zaman dulu kala ingin ada misi agama, ada misi harta, kekayaan, ada misi kejayaan. Coba kita bayangkan ketika kita hidup zaman penjajahan dulu. Ya. Mana ada penjajah itu baik hati. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, jenengan pernah baca belum? Ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia ini, ya, bahwa kemerdekaan itu hak setiap bangsa. Oleh sebab itu, maka maka penjajahan harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Itu diantara kurang lebihnya lafaz pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya terdapat lafaz yaitu apa? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ya. Dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur.
Dan dengan ini saya artikan kemudian. Ya. Kenapa kemudian? Karena perjuangan bangsa ini tidak lepas dari pertolongan Allah. Jadi secara kesepakatan bangsa ini bahwa kemerdekaan itu adalah berkat dan rahmat. Dari siapa? Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu tidak setiap orang yang berjuang diberi kemenangan. Tidak setiap orang yang mengadakan perjuangan diberi kemenangan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena kemenangan di tangan Allah. Di samping sebab-sebab syar'i yang harus dipenuhi. Itu juga dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bahkan mereka diusir, ditindas di kota Mekah. Akhirnya pindah atau hijrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-126 Allah berfirman, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Kalau sebelumnya Allah mengatakan wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum walitatma'inna bi qulubukum walitatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ali Imran 126. Wa ma ja'alahu Allah, tidaklah dikirimnya jumlah para malaikat kepada kaum mukminin, ya, melainkan sebagai busra, kabar gembira bahwa kita ditolong oleh Allah dengan dikirimnya para malaikat. Walitatma'inna qulubukum bi, agar hatimu menjadi tenang. Ya. Ketika kaum muslimin sedikit ditolong oleh Allah, dikirim pasukan yang istimewa, hatinya senang. Dan Allah mengatakan wa man nasru illa min indillah. Dan tidaklah ada pertolongan melainkan datang dari Allah, min indillah, dat yang Maha Al-Aziz, Al-Hakim. Apa itu Al-Aziz? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa tadi. Maha Kuasa itu terjemahannya. Maha Perkasa. Karena Al-Aziz adalah nama Allah yang mengandung sifat izzah. Dzul izzah al-kamilah. Bahwa Allah memiliki sifat al-izzah yang sempurna. Maka bisa diterjemahkan dat yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Mulia. Karena nama Allah Al-Aziz meliputi sifat izzatul kuwah yang pertama. Izzatul kuwah. Allah memiliki izzah al-kuwah. Apa itu? Dat yang Maha Perkasa. Ya. Dzul quwwatil matin. Pemilik kekuatan yang tangguh. Sehingga tidak ada satupun orang, satupun makhluk secara individu maupun kelompok atau jamaah atau seluruh makhluk yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Perkasa. Seperkasa apapun makhluk, ya, tidak bisa menanding keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzatul quwwah. Ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ad-Dzariyat ayat 58. Yang kedua para jamaah, mana Al-Aziz, yang kedua adalah Allah memiliki sifat izzatul imtina. Izzatul imtina. Allah Maha Mulia. Imtina. Allah Maha Kaya. Artinya apa? Allah enggak butuh sesuatu yang tidak butuh.
Maka itu mulia. Maka Allah memiliki kemuliaan yang sempurna. Kalau nggak butuh makhluknya, Allah nggak butuh malaikat, nggak butuh manusia, nggak butuh ibadahnya kita. Ya. Nggak. Karena semua ibadah kita, ketaatan kita, iman kita kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Kita takwa atau nggak takwa tidak akan mengurangi dan menambah kekuasaan Allah SWT. Izzatul imtina. Allah yang maha kaya. Bahkan kitalah yang butuh kepada Allah SWT. Termasuk butuh kemerdekaan. Ketika ditindas, ya, ketika dikuasai, maka tidak bebas. Maka dulu ketika zaman penjajahan kita bayangkan, bangsa kita tidak bebas untuk jadi orang yang kaya. Bekerja pun, ya, hasilnya akan dirampas. Mereka berhak atau seenaknya sendiri untuk memperkerjakan orang yang dijajah. Maka ada kerja rodi, ya, romusa, ya, kerja paksa. Ini. Yang bisa kaya paling orang-orang yang hatinya semisal dengan penjajah. Dulu kita tidak bebas untuk ke masjid, kumpul-kumpul seperti ini. Ya, kalau kumpul-kumpul dibubarkan. Kita tidak boleh mengkaji isinya Al-Quran. Bolehnya cuma membaca. Loh kenapa? Karena orang Indonesia memang bisa baca Al-Quran tapi nggak bisa memahami. Kenapa nggak mudeng bahasa Arab? Kalau orang cuma membaca tulisan tapi nggak paham isinya, kan ya podo wae. Kan gitu. Nggak mudeng maksudnya apa. Yang penting dapat pahala, kan gitu. Baca Al-Quran, yang penting dapat pahala. Tapi nggak mudeng isinya. Maka banyak para pembaca Al-Quran bahkan menentang isinya Al-Quran. Kenapa nggak mudeng? Gitu. Banyak para penghafal Al-Quran, mereka berbuat syirik. Kenapa? Nggak mudeng isinya Al-Fatihah. Ini. Dulu nggak boleh kita mengkaji isinya Al-Quran. Kenapa? Kalau kita mengkaji isinya Al-Quran, kita akan jadi pandai. Kita akan jadi pinter. Kita akan tahu. Ya? Maka terjadinya perjuangan setelah bangsa ini belajar. Terus belajar. Kemudian yang ketiga, makna al-aizah adalah izzatul qahri wal ghalabah. Allah punya sifat al-izzah, al-qahr, apa itu? Allah yang maha kuasa. Allah yang menguasai kekuasaan, pemilik kekuasaan, yang menguasai seluruh hambanya, memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki dan mencabutnya dari orang yang dikehendaki, itu Allah. Kok penjajah diberi kekuasaan, Ustaz? Itu haknya Allah. Ketika orang yang dijajah itu bodoh, maka bisa dikuasai oleh orang yang pintar, kan gitu. Surat Ali Imran ayat yang ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Qulillahumma, katakan ya Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan. Maka meskipun mereka penjajah, kekuasaannya terbatas. Gak akan langgeng. Dan setiap orang yang berkuasa pasti terbatas. Karena bukan pemilik yang hakiki.
Seorang jadi raja pasti terbatas. Ada batasan waktu, batasan wilayah. Karena apa? Karena mereka bukan pemilik yang hakiki dari kekuasaan. Pemilik kekuasaan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Malikal Mulki. Pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan. Maka ketika raja-raja itu pada lengser, penguasa itu silih berganti, kekuasaan silih berganti, Allah yang tidak pernah lengser, Allah yang gak pernah berganti. Sepanjang masa Allah disebut Al-Malik. Ya. Sepanjang masa Allah disebut Al-Malik atau Al-Malik. Dan nanti akan sangat nampak ketika dari kiamat, Maliki Yaumiddin. Allah adalah penguasanya hari kiamat, rajanya hari kiamat. Sehingga dulu orang yang merasa berkuasa di dunia tidak bisa menunjukkan kekuasaannya. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anal Malik, kata Allah. Akulah raja yang sesungguhnya. Aina mulukul ardi. Mana raja-raja dunia dulu. Mana jabarun, ainal jabarun, ainal mutakabirun. Mana raja-raja yang sombong. Penguasa yang sombong. Yang mentang-mentang. Semua tidak ada yang jenggelek kepalanya. Cuma terdiam, tertunduk, malu. Di hadapan raja yang hakiki. Penguasa yang hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Maka silih berganti, ada yang menjajah, yang dijajah, terus diberi kemenangan, tapi bisa berubah lagi. Kan gitu. Nah, ini harus kita kaji di situ untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau beri kemuliaan, engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Kenapa? Allah yang maha mulia, pemilik kemuliaan. Dan kemuliaan itu akan diberikan kepada nabinya dan orang-orang yang beriman. Wa tudhillu man tasya. Dan engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau lah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Itu masalah penjajahan. Ya. Ketika penjajah itu menjajah tidak sekedar merampok. Lebih daripada perampok dan pembegal. Lebih daripada maling. Kalau maling paling cuma ngambil terus pergi. Ya, kalau perampok, ya perampok di jalan, merampok mobil sudah. Tapi kalau penjajah, ya, di samping merampok dan merampas maling, ya, dia juga menguasai, mengatur, bahkan menjajah agama. Ini. Oleh karena itu, setelah bangsa ini merdeka, diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus, disepakati bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga setelah merdeka, ya, kita lihat saat ini orang bebas jalan-jalan, nyaman, panjenengan goes juga nyaman, ya toh? Bekerja di pasar juga nyaman, beribadah juga nyaman, ke masjid nyaman, pengajian nyaman, ya toh? Ini. Maka ketika kita sadar dan ingat dan tahu kalau memang kemerdekaan itu rahmat dari Allah, kewajiban kita untuk mensyukuri rahmat tersebut. Syukur kepada pemberi rahmat. Lalu bagaimana cara mensyukurinya para jamaah? Mari kita lihat contoh panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya akan mengambil pembahasan dari yaitu surat An-Nasr.
namanya surat An-Nasr. Itu pertolongan. Yang isinya adalah al-bisyarah, kabar gembira dari Allah akan diberikannya pertolongan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, apabila nanti, karena belum terjadi ini. Artinya ketika Nabi masih hidup ini belum terjadi. Ya. Idza jaa, ketika nanti ya Muhammad, jaa telah datang apa? Nasrullah. Ingat kalimat ini. Nasrullah. Pertolongan Allah. Kenapa Nasr dinisbahkan kepada Allah? Karena tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Gitu. Maka setiap pertolongan yang datang kepada kita ini para jamaah, kita harus meyakini itu semua datangnya dari Allah. Anda diberi pertolongan ketika sedang menghadapi kesulitan dan seterusnya, Anda harus ingat itu nikmat dari Allah. Dan Anda wajib menyebutkannya, tahadus bi nikmatillah wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kau yakini i'tirafan biha annahu lillah atau annaha lillah. Kamu harus meyakini bahwa itu adalah milik Allah dan nikmat itu asalnya milik Allah, pemberian dari Allah kepada kita, termasuk nikmat kemenangan. Idza jaa nasrullah. Maka ini bisyarah, kabar gembira. Ketika sebelumnya kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dulu di Mekah ditindas, diintimidasi, ditekan, bahkan diusir. Tidak bebas beribadah. Terus hijrah ke Madinah. Berjuang. Ya. Perjuangan yang dengan tuntunan dari Allah. Ya. Menegakkan tauhid. Akhirnya timbul persaudaraan. Timbul kekuatan. Kan gitu. Menegakkan tauhid. Timbul persaudaraan. Timbul kekuatan. Akhirnya terjadilah namanya Fathu Mekah wal Fathu. Ketika nanti ya Muhammad telah datang Fathu Mekah. Artinya ketika ayat ini turun belum diberikan oleh Allah. Tapi akan diberikan. Maka para ulama mengatakan dalam surat ini terdapat al-bisyarah, kabar gembira. Ya. Kabar gembira akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua al-bisyarah, kabar gembira bahwa Mekah akan ditaklukkan. Maka Nabi hatinya gembira. Kaum mukmin bergembira. Ya. Itu seperti yang telah Allah janjikan dalam surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan nanti ya Muhammad, Rabbmu, Tuhanmu akan memberimu. Dan kamu akan puas. Termasuk pemberian Allah di dunia adalah An-Nasr. Dan Fathu Mekah. Bisyarah yang ketiga apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat ya Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk Islam secara umum dan secara khusus penduduk Mekah. Yang dulu penduduk Mekah termasuk orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi, ingin membunuhnya, mengusirnya, menekannya. Tapi setelah Fathu Mekah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nabi memaafkan. Nabi pemaaf. Meskipun dulu dia diusir. Padahal dulu dia nggak pengen pindah dari Mekah. Jadi Kanjeng Nabi itu nggak pengen pindah dari Mekah itu asalnya.
Laula ukhrijtu minki ma kharajtu minki, katanya. Kalau bukan karena aku dulu diusir pendudukmu, aku ora arep metu saka kowe. Kenapa? Karena Mekah adalah buminya Allah yang terbaik. Karena Mekah adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena terpaksa diusir, akhirnya pindah ke kota Madinah. Setelah Fathu Mekah mendapatkan kemenangan dan masyarakat berbondong-bondong masuk Islam, apa yang terjadi para jamaah? Maka kaum muslimin menjadi merdeka. Ya, bisa bebas beribadah di Mekah. Sehingga ketika Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah, pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan ibadah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, haji yang pertama. Ya. Sebagian sahabat. Setelah itu pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi memimpin ibadah haji. Aman, nyaman, tenang, tidak ada gangguan. Sebelum haji dulu, ketika Nabi dan para sahabat umroh 4 kali di bulan Dzulqa'dah, selalu ada intimidasi. Ada gangguan, ada perlawanan, ada penolakan. Ya toh? Dikira Nabi mau perang, oh enggak, kami mau beribadah. Maka penuh tekanan. Nabi umroh 4 kali sebelum haji. Semua di bulan Dzulqa'dah. Ya. Tapi sahabat bisa haji baru di tahun ke-9 Hijriah. Setelah Fathu Mekah. Plong hatinya. Dan Nabi juga beribadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Ya. Ketika itulah turun ayat yang terakhir. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ketika turun surat An-Nasr, di samping bisyarah ada isyarah. Apa isyarat? Isyarah anna ajalahu, sesungguhnya ajalnya Nabi qaddana, telah dekat. Maka tidak lama kemudian Nabi meninggal dunia. Ya, sekitar 2 tahun setelah itu. Setelah haji, maka tidak lama kemudian Nabi dipun pundhut dening Allah SWT pada bulan Rabiul Awal. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah Allah memberikan semacam kemenangan dan kemerdekaan, sehingga apa? Masyarakat merdeka, mereka senang, gembira, beribadah dengan tenang dan bebas. Maka di sini ada isyarat. Beberapa isyarat. Di samping isyarat 1, ajalnya Kanjeng Nabi sudah dekat. Isyarat yang kedua adalah bahwa annan nasra, bahwa pertolongan Allah yastamiru liddin, pertolongan Allah akan terus berlanjut kepada agama ini. Bahkan wasdat, akan terus bertambah, pertolongan akan datang. Istilahnya kemerdekaan itu akan tetap. Indah husuli at-tasbih bihamdihi wa istighfarihi. Dengan memperbanyak membaca tasbih, tahmid dan istighfar. Maka Allah perintahkan kepada beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka ayat terakhir ini isyarat. Termasuk isyarat bahwa barang siapa yang ingin terus langgeng kemerdekaan itu dipegang. Kemenangan itu ada pada diri kita. Pada bangsa ini.
Jangan tinggalkan itu tasbih, tahmid dan istighfar. Tasbih tidak cukup mengucapkan, tapi tasbih pada lisannya, bertasbih pada hatinya, dan bertasbih pada perbuatannya. Bagaimana realisasinya? Ingat makna tasbih. Sabbaha, yusabbihu, tasbihan. Artinya apa? Tanzih, memahasucikan Allah. Tanzihullah amma la yaliku bih, yaitu memahasucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas bagi Allah. Ini. Maka ketika di dalam Al-Quran disebutkan ketika orang-orang musyrik berbuat syirik kepada Allah, apa kata Allah? Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Surat apa? Al-Hasr ayat 23 di antaranya. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Karena Allah nggak butuh sekutu. Allah nggak butuh tandingan dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, sifat-sifatnya, nggak butuh. Ya. Dalam hak beribadah, Allah nggak butuh tandingan dalam ibadah, nggak butuh tandingan dalam rububiyah. Perbuatan Allah itu sempurna, nggak sama dengan perbuatan makhluk. Allah yang menciptakan alam, penguasa alam, pengatur alam, makhluk tidak bisa. Ya, kalau orang menganggap dalam hatinya ada penguasa dunia selain Allah, dia syirik dalam rububiyah. Maka syirik itu bisa masuk kepada rububiyah. Apa itu? Dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kalau orang meyakini ada selain Allah yang menciptakan alam ini, maka dia akan terjerumus kepada perbuatan syirik dalam syirik ar-rububiyah. Karena la khaliqa illallah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Pencipta alam ini Allah. Semua apa yang wujud ini bisa wujud karena kehendak Allah. Ini. Maka sifat rububiyah meliputi al-khaliq, al-malik, penguasa. Yang menjadi penguasa alam ini adalah Allah. Bukan Nyi Roro Kidul. Bukan Mbah Petruk. Bukan siapa ya? Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang menguasai laut, menguasai matahari, menguasai rembulan, pencipta matahari, pencipta rembulan, yang menguasai malam dan siang. Gitu? Maka dalam surat Fussilat ayat 37 Allah berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah berkuasa, apa itu? Al-lail wan nahar, malam dan siang. Coba, siapa yang bisa ngukur luasnya malam? Mbah Dukun? Ada. Siapa yang bisa ngukur luasnya siang? Siapa yang bisa menghentikan, mendatangkan malam dan siang? Kita tinggal menerima. Makhluk tinggal merasakan. Berjalannya matahari. Ya. Wasyamsu wal qamaru, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kalian jangan sujud, jangan beribadah kepada matahari dan rembulan. Dalam Islam tidak ada yang namanya dewa matahari, dewa rembulan. Fasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Hendaklah kalian hanya sujud dan beribadah kepada Allah yang menciptakan malam, siang, matahari, rembulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang kalian betul-betul beribadah kepadanya, cukup Anda sujud beribadah kepada Allah, pencipta alam ini, penguasa alam. Ya, ini.
Ini ada isyarat bahwa kemerdekaan, pertolongan terus berlanjut ketika kita memperbanyak bertasbih. Baik lisan kita membaca tasbih. Kapan itu? Ketika kita melihat perbuatan yang tidak pantas, ya, ditandingkan kepada Allah. Subhanallah amma yusrikun. Seperti dalam surat Al-Hasr 23 tadi. Ketika kita mendengar ada orang-orang memberikan sifat kepada Allah, sifat yang tidak pantas. Ya. Apa kata kita? Allah memberikan contoh dalam Al-Quran. Subhanallah amma yasifun. Seperti yang tercantum dalam surat As-Saffat 159. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah telah menetapkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Memberi kabar kepada kita. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi ada orang mengatakan Allah di mana-mana. Kita katakan Subhanallah amma yasifun. Orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah. Ya toh? Tangan Allah terbelenggu. Apa akhirnya ayat? Maha suci Allah dari apa yang mereka sebut, mereka sifatkan. Ketika kita mendengar ada orang-orang yang memberikan sifat kepada Allah nggak pantas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Kita katakan Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Itulah tasbih. Lisan kita mengucapkan, hati kita paham. Perbuatan kita menunjukkan memahasucikan Allah. Apa itu? Dengan beribadah hanya kepada Allah semata. Ya. Tangan kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita semuanya hanya kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk beribadah kepada selain Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku di dalamnya ada sujud, rukuk, doa, zikir, baca Al-Qur'an, sholawat, ya toh? Wa nusuki, penyembelian korbanku. Wa mahyaya, hidupku. Ya. Aktivitas hidupku ini. Dan matiku hanya kuperuntukkan kepada Allah. Lillahi, kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang berhak punya nama Allah cuma satu. Rabbil alamin. Ya. Yang berhak menyandang nama Allah cuma satu. Siapa? Rabbil alamin. Lillahi disifatkan Rabbil alamin. Yang tidak punya sifat Rabbil alamin tidak berhak menyandang Allah. Maka Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Surat Al-Maidah 72. Sungguh telah kafir. Siapa? Orang yang mengatakan Allah adalah Isa ibnu Maryam. Kenapa? Nabi Isa itu kan manusia. Dulu tidak ada, diadakan oleh Allah. Dilahirkan dari seorang ibu, walaupun tanpa bapak. Ya, butuh makan, butuh minum. Tidak punya sifat yang sempurna. Bisa mati, bisa hilang. Sekarang tidak ada. Diangkat oleh Allah. Nanti diturunkan, nanti akan mati. Ya. Dia bisa ngantuk, bisa tidur. Yang tidak punya sifat yang sempurna, tidak berhak dianggap Allah. Yang berhak menyandang nama Allah adalah Rabbil alamin. Maka banyak dikaitkan alhamdulillahi Rabbil alamin. Apa Rabbil alamin? Pencipta alam ini, penguasa alam ini, pengatur alam ini, itulah Allah. Ya? Bukan yang lainnya. Oleh karena itu Asmaul Husna, nama Allah adalah suatu nama yang hanya khusus untuk Allah itu sendiri. Tidak berhak untuk yang lainnya. Karena ketika kita menyebut aku beriman kepada Allah, nama Allah itu sendiri sudah punya makna.
Sudah punya makna. Karena Allah itu maknanya apa? Berasal dari kata ilah. Allah dari al-ilah. Yang maknanya al-ma'lu. Maka Ibn Abbas mengatakan makna Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Dan yang berhak untuk diibadahi bagi seluruh makhluknya. Maka yang berhak punya nama Allah adalah ya Allah itu sendiri, yaitu Rabbil Alamin. Yang bukan Rabbil Alamin tidak berhak menyandang gelar Allah. Maka masing-masing orang punya keyakinan. Aku ya iman karo Allah, Mas. Oh ya percaya karo Gusti Allah, Mas. Tapi maknanya mereka beda-beda. Ada mengatakan Gusti Allah ki ya awakmu dhewe kuwi. Kayak pantes, Pak. Ya ta? Gusti Allah ki nang jero atimu, piye ki memahami? Ya ta? Maka masing-masing orang kadang menisbatkan Allah itu kepada yang diinginkan. Gitu ya. Padahal nama Allah itu hanya pantas ya untuk zat Rabbil Alamin tok. Pencipta, penguasa dan pengatur alam. Zat yang Maha Esa, ya. Kembali ke awal. Jadi istimror akan terus bertambah pertolongan ketika masyarakat senantiasa bertasbih kepada Allah baik lisan, hati maupun perbuatan. Kalau tidak, ya, meskipun lahirannya merdeka, hatinya akan condong kepada para penjajah zaman dahulu. Maka dengan itulah ketika manusia kaum muslimin khususnya hatinya tidak bertasbih kepada Allah, akan mudah dikuasai oleh penjajah. Kenapa? Di antara cara penjajah ingin menguasai suatu negeri, disamakan prinsipnya dulu. Dimasukkan hal-hal yang bisa condong kepada mereka. Tasabuh kepada mereka, menyerupai mereka, hatinya menyerupai mereka, sehingga condong kepada mereka, walaknya kepada mereka, maka linknya pun kepada mereka. Kan gitu. Maka mereka pun juga getol memusuhi kaum muslimin. Kenapa? Bagaimana cara kaum muslimin itu bodoh? Ya. Seperti itu. Yang kedua, bihamdihi, kaum muslimin banyak membaca tahmid. Alhamdulillah. Ya. Ketika kita seorang muslim membaca tahmid, alhamdulillah, ini pun juga tidak hanya sekedar di bibir saja. Karena alhamdulillah kalau Anda jumpai dalam Al-Quran mesti lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ada alhamdulillah wali, alhamdulillah nabi, alhamdulillah fulan. Alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu para jamaah? Karena alhamdulillah adalah as-sana Allah bisifatil kamal. Pujian yang hanya boleh ditujukan kepada Allah ta'til. Kepada zat yang punya sifat-sifat yang sempurna tadi. Maka makhluk yang tidak punya sifat sempurna enggak berhak mendapatkan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu suatu pujian yang hanya boleh ditujukan kepada zat yang punya sifat yang sempurna. Dibarengi dalam hati kita ada al-ijlal wa ta'zim wal khudu' wal mahabbah. Adanya hati kita ada unsur ijlal, pengagungan. At-ta'zim, pengagungan setinggi-tingginya. Wal khudu, adanya ketundukan. Dan mahabbah, adanya kecintaan. Cinta yang bernilai ibadah. Kalau orang menyembah kepada selain Allah, pasti ada rasa cinta kepada selain Allah. Ngopo menyembah kepada selain Allah? Karena cinta. Ya. Maka di antara macam-macam mahabbah, mahabbatul ibadah. Ya. Ya. Seperti itu. Di antara macam-macam syirik, syirkul mahabbah. Syirik al-mahabbah, syirik kecintaan. Kenapa? Kalau orang sudah cinta kepada sesuatu, sampai menyembah kepada sesuatu, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirkul mahabbah. Ya. Ini syirkul mahabbah.
cinta. Seseorang memuji Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Semua nikmat termasuk rahmatnya, kemerdekaan kepada kita. Maka seorang yang paham, seorang muslim ketika merasakan nikmatnya kemerdekaan banyak mengucapkan alhamdulillah. Dengan meyakini dalam hati bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Dengan dibarengi rasa pengagungan, ketundukan dan cinta yang menuntut untuk beribadah kepada zat yang dipuji. Sehingga apa? Ketika Anda memperbanyak membaca tahmid, artinya kita juga dituntut untuk memurnikan ibadah kepada zat yang memberi nikmat kepada kita. Itulah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan ketaatan kita kepada Allah. Plus istighfar. Ya. Banyak istighfar. Karena dari sekian kenikmatan yang kita terima, nikmat hidup, dipanjangkan umur kita, ya. Saat ini kita di bulan Muharram, amal kita masih biasa-biasa, ya toh? Kita diberi nikmat waktu luang, kemerdekaan, terkadang kita banyak terbuang. Kita banyak istighfar kepada Allah. Karena dari sekian banyak kenikmatan, terkadang kita itu lalai. Maka hati-hati, ada peringatan di situ apa? Ketika kita telah diberi kemerdekaan, jangan sampai kita tuh lalai. Wingi pas pandemi Pak, ya, selama 2 tahun masjidnya kosong, masjid taklimnya kosong. Ada orang nyeletuk, wah saiki masjidnya kosong ya Mas yo. Ora rame meneh. Melihat masjid tak ada pengajian, sekarang nggak ada pengajian ya Mas ya. Sekarang pandemi sudah tidak ada ibaratnya, corona sudah pergi. Ya. Kenapa engkau nggak nongol ke masjid? Kemarin engkau mengatakan, kenapa masjidnya kosong ya Mas ya? Kangen kita. Setelah corona sudah tidak ada, kondisi sudah longgar, juga nggak datang ke masjid. Kemarin ketika pandemi menanyakan majelis taklim, ternyata setelah pandemi sudah longgar, juga mohon maaf pantatnya nggak kelihatan di majelis taklim. Mana orang yang kemarin itu kangen sama majelis taklim dan masjid, kok nggak nongol-nongol? Ini terlena. Ya. Penutup. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk penjajah yang kita waspadai adalah yang menjajah keyakinan kita. Ya. Maka ketika dua-duanya bergabung, ini paling bahaya. Ya. Menjajah agama, harta, dan bangsa. Sangat keji. Pasti tidak berberi kemanusiaan. Ya. Kita contohkan bagaimana saudara kita di Palestina dijajah orang Yahudi, dirampas, ya, diserobot tanahnya, diusir, dibunuh, dibantai. Kan seperti itu. Ini contoh saat ini masih ada. Ya. Masih ada. Kaum muslimin dibantai di Palestina. Tanahnya diserobot, diusir, dibom. Ini nyata. Semoga Allah segera memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ingat para jamaah bahwa asal manusia dulu tidak dijajah oleh akidah yang menyimpang. Maka ada penjajah yang gak kelihatan, setan. Setan. Manusia awal diciptakan dalam kondisi fitrah. Kondisi fitrah. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah
Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama dengan lurus. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Ya. Jangan sayap kanan, jangan sayap kiri. Lurus. Fitratullah. Tetaplah dirimu di atas fitrahnya Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang manusia diciptakan di atas fitrahnya. Apa? Tauhid. Ya, tauhid. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, lam yakuni syirku fil adamiyin. Ya. Asalnya dulu pertama kali tidak terjadi kesyirikan pada keturunan anak Adam. Wa kana Adamu wa man ala dinihi min banihi ala tauhidillah. Kata Ibnu Taimiyah. Dulu Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya semuanya selama 10 generasi semuanya mentauhidkan Allah. Sampai pun Qabil yang membunuh Habil, dia menyembah Allah. Ya. Tapi dosanya membunuh. Tapi tidak ada kesyirikan. Dan beliau membaca ayat dalam surat Yunus ayat 19. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan faktalafu. Wa ma kana an-nasu ummatan wahidatan, dan tidaklah manusia dulu melainkan ummatan wahidatan ay millatan wahidatan. Karena ummah bermakna millah. Dulu ajarannya cuma satu. Agamanya cuma satu, apa? Tauhid. Terus kemudian faktalafu, mereka berselisih. Kapan itu? Ketika meninggalkan ilmu. Kapan terjadi? Ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Ibn Abbas mengatakan, baina Adam wa Nuhin alaihissalam, antara Adam dan Nuh alaihissalam, asratu kurun, selama 10 generasi. Ya. Kulluhum, semuanya alal Islam. Selama 10 generasi itu di atas Islam, di atas akidah tauhid, tidak ada yang berbuat syirik. Dan setan sabar ingin menyesatkan manusia, menunggu waktu yang tepat. Kapan? Ketika majelis ilmu ditinggalkan. Ketika mereka meninggalkan ilmu, ya, gak peduli dengan taklim, nasihat. Nah, ini kesempatan. Setan membisikkan, kau bikin patung itu, orang yang meninggal itu orang soleh untuk ingat kalian. Masih bersabar. Ketika membuat patung Wat, Suwa, Yagus, Sa'uk, Lan, Nasr, belum disembah. Cuma untuk ingat-ingat kesolehan mereka. Setelah generasi berikutnya yang bikin patung meninggal dunia, disusul anak cucunya menjauhi ilmu. Akhirnya apa? Taunya patung disembah. Akhirnya disembah. Ya. Dalam sebuah hadis Sahih Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, "Khalaqtu ibadi", aku menciptakan hambaku, kunafa'a kullahum. Aku menciptakan hambaku semuanya. Tak ciptakan dalam wisi kunafa. Lurus agamanya. Ya. Terus gimana Pak? Fa'atat humus syayatin fajadalathum an dinihim. Datanglah para setan-setan. Ini penjajah. Ya. Seluruh manusia dilahirkan fitrah Islam, akidahnya lurus, belum ada warnanya, masih bersih. Nah, setan ini penjajah. Akhirnya setan menyimpangkan manusia dari agama mereka. Dikuatkan dalam hadis yang lainnya, riwayat Bukhari Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min maulidin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan semua dilahirkan fitrah. Jadi
ketika bayi lahir tidak dalam kondisi terjajah akidahnya. Ya, ketika bayi lahir masih bersih, masih merdeka, ya, ahli tauhid, maka ketika bayi lahir atau belum balik dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Kenapa? Akidahnya belum terjajah. Ini penjajah yang paling bahaya. Menyimpangkan manusia dari tauhid. Ya. Kemudian penyimpangan itu, penjajahan akidah ini dimotori oleh satu, setan. Kedua, orang tua kita kadang. Maka Nabi mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Termasuk kedua orang tuanya yang menyebabkan sang anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Asalnya tauhid, asalnya fitrah. Maka para jamaah, kesimpulannya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya, dengan senantiasa menjaga tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, banyak istighfar. Karena kita manusia nggak lepas dari perbuatan maksiat, sudah berusaha karena tergelincir, ya toh? Maka kita ada syariat banyak istighfar. Ya. Dengan itu insya Allah akan istimror dan berlanjut kemerdekaan itu. Tetapi ketika masyarakat sudah lupa akan nikmat kemerdekaan, itu datangnya dari Allah, itu rahmatnya Allah, sehingga mereka tidak memperhatikan hak-hak Allah. Mereka hura-hura, ya, berbuat kesyirikan, kemudian berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah Maha Kuasa memberi dan mencabut. Ya, celaka kalau kita dicabut kemerdekaan dari negeri kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu, mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah, bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Semangat menjaganya, berjuang terus, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah dan jangan putus asa. Demikian para jamaah, pengajian pada pagi dan siang hari ini atau siang hari ini yang dapat saya sampaikan tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya, semoga Allah menjaga bangsa ini dari penjajah, dan semoga Allah melanggengkan kemerdekaan bangsa ini sehingga kita bisa leluasa menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Mohon maaf tertinggal satu dari ayat terakhir tadi, ada isyarat, isyarah, yaitu apa? Untuk kita-kita, orang-orang yang berumur semisal umurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa itu? 60 ke atas. Ya. Isyarat untuk memperbanyak ibadah. Ketika manusia sudah seumur-umur pensiunan, paham? Berapa itu? Ya 60-an ke atas. Maka ini ada isyarat. Seperti Rasulullah SAW diperintah untuk memperbanyak ibadah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Kalau sudah berumur 60 ke atas, kita mau kemana? Ya. Maka jangan bermimpi terlalu tinggi. Ya. Tapi bermimpilah yang real, yang nyata, bahwa kita akan mati. Sehingga ketika umur kita ada batasan waktunya, kita persiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Banyak istighfar, bertasbih, bertahmid, beribadah, ke majelis talim, beribadah, berinfak dan seterusnya. Insya Allah ketika kita membiasakan seperti itu, harapan kita adalah kita diberi kemerdekaan, adalah kemenangan ketika sakaratul maut alias husnul khotimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kan? Monggo. Yang terkait dengan ada pihak-pihak ya. Ya. Termasuk di antara untuk mengantisipasi, membentengi penjajahan. Apa itu? Kita getol menolong agama Allah. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, ya, agama yang sudah dimenangkan tadi, idza ja'a nasrullah, ya, wal fath. Terus gimana? Wa ra'aita nasayadkhuluna fi dinillah. Agama tauhid. Intan surullaha, jikalau kalian menolong agama Allah, agama tauhid, dengan belajar, ya, mengamalkannya, mendakwakannya, ya, maka ini asbab akan kokohnya Islam di muka bumi. Ya. Kalau sudah kokoh, maka akan sulit dijajah. Dalam hadis Nabi kita mengatakan ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasan Allah. Allah akan menjaga kalian. Kalau kita, ya, seorang muslim menjaga batasan Allah, tauhid kita jaga, perintah Allah kita jaga, larangannya kita jaga, nggak kita langgar dan seterusnya, maka Allah akan menjaga diri kita, bangsa kita, keluarga kita, agama kita. Ini janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin banyak majelis-majelis taklim, ya, yang berdasarkan Quran dan Sunnah, maka insya Allah akan menjadi kuat, menjadi kokoh. Kenapa? Manusia semakin menjadi pinter dan paham, ya. Dan Allah akan memberikan hadiah apa? Penjagaan. Kita nggak usah ragu-ragu. Ya. Kita nggak usah ragu-ragu. Tentunya dengan penuh kesabaran. Ya, kita mendakwakannya, mengkaji, mendakwakannya penuh kesabaran. Ya. Dan penuh keyakinan. Insya Allah akan menolong kita. Sampai kapan? Ya tidak tahu. Ya. Kita nggak bisa mentarget. Kita cuma berusaha. Kalau enggak kita, ya anak-anak kita nanti. Atau cucu-cucu kita nanti. Dan seterusnya. Yang penting, thalabul ilmi, mengamalkannya, mendakwakannya harus istimrar. Terus berlanjut. Ya. Silih berganti. Ya. Dulu kita tidak menjumpai seragen seperti ini. Ya. Mungkin yang di awal-awal dakwah di sini mungkin ya pengajian paham. Gitu. Dulu yang hadir berapa? Dan ustadznya aja masang tabir sendiri. Alhamdulillah sekarang Allah beri pertolongan. Diperbanyak. Ini nikmat. Bukan karena ustadznya. Allah beri hidayah kepada kita. Allah beri hidayah kepada kita. Kepada masyarakat. Sehingga cinta kepada majelis taklim. Ya. Tentunya juga banyak berdoa. Berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena memang pertolongan itu datangnya dari Allah. Kita meminta siapa lagi? Minta kepada Allah akan pertolongannya, kemenangannya, keistiqomahan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara poin yang penting yang harus kita pahami untuk agar tetap langgeng menjaga kemerdekaan. Bolo alam bisawab. Enten melih? Bon? Gembon. Alhamdulillah. Makaten pengawasan wonten enjang toh siang punika wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.